Assalamualaikum anak-anak semuanya. Bagaimana kabarmu hari ini? Bulia harap kalian tetap sehat, semangat, dan ceria. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran pertama. Namun sebelumnya, yuk kita simak dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Anak-anak, bisakah kalian membayangkan orang-orang terdahulu kita sebelum adanya listrik? Di malam hari kira-kira mereka memanfaatkan apa ya untuk melakukan aktivitas? Siapa yang tahu coba? Ya, betul sekali. Mereka hanya memanfaatkan penerangan seadanya, seperti misalkan lilin, lampu teplok, atau yang agak modern yaitu petromak. Dengan cahaya yang seadanya seperti itu, mereka sudah bisa melakukan aktivitas walaupun terbatas. Nah, sekarang lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Untuk lebih jelasnya, mari kita baca bacaan yang ada di buku kalian dengan judul Listrik Mengubah Wajah Dunia. Teks tersebut terdiri dari 5 paragraf. Yuk kita coba mengupas tiap-tiap paragraf pada teks tersebut. Untuk paragraf yang pertama, coba kalian perhatikan. Yang hendak dikupas dari paragraf 1 adalah apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis. Topik di sini adalah inti dari semua tulisan yang hendak disampaikan oleh penulis. Untuk intinya, Michael Faraday ialah tokoh penemu arus listrik dan bagaimana temuannya itu telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Untuk paragraf kedua, coba kalian perhatikan penggalan paragraf kedua ini. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Nah, dalam paragraf kedua ini kita bisa memperoleh bahwa arus listrik ialah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang sanggup merambat meski tidak ada media perantara. Yang B, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Di sini kita juga bisa menemukan proses perjalanannya. Nah, yang Ibu garis bawahi ini adalah proses bagaimana arus listrik ini bisa sampai ke rumah-rumah penduduk. Untuk paragraf ketiga, pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Kita juga bisa menemukan jawabannya pada paragraf ketiga ini dari yang Ibu garis bawahi. Lalu yang B, apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Di sini kita juga dengan mudah bisa menemukan manfaat arus listrik setelah sampai di setiap rumah warga. Nah, ini perhatikan yang Ibu garis bawahi. Untuk yang C, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel? Nah,
Jawabannya bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun secara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun secara berderet. Selanjutnya kalian perhatikan untuk paragraf yang keempat. Pertanyaannya, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Untuk kesimpulan, kalian bisa perhatikan alternatif jawaban berikut ini. Selanjutnya yaitu untuk paragraf kelima, kalian perhatikan, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Dari paragraf kelima tersebut kita bisa menarik pesan dari penulis, yaitu kita juga harus tetap bijaksana memakai listrik dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana mudah bukan untuk menentukan atau mengupas isi dari setiap paragraf. Anak-anak, tahukah kalian bagaimana cara orang-orang melakukan perjalanan jauh dengan keadaan yang gelap gulita? Siapa yang tahu? Ya, mereka menggunakan senter sebagai penerangan jalan. Senter yang pertama kali diperkenalkan dan diperdagangkan secara luas pada tahun 1898 oleh perusahaan milik Conrad Hubbard yang memiliki nama asli Akiba Horowitz. Senter memiliki komponen-komponen seperti yang ada pada gambar berikut ini. Coba kalian perhatikan. Yang pertama itu disebut sebagai baterai. Fungsinya sebagai sumber arus listrik. Nah, yang kedua yang seperti itu namanya lampu reflektor. Berfungsi mengumpulkan cahaya sehingga cahaya lampu senter menjadi lebih terang. Sedangkan yang ketiga itu adalah lempeng logam. Fungsinya sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu bohlam dari dasar bohlam. Sedangkan yang keempat itu bernama switch atau saklar. Saklar berfungsi menghubungkan atau memutus arus antara kawat pada terminal baterai dengan kawat dari dasar bohlam. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut ini. Nah, jika kepala senter dibongkar, kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Sekarang coba amati rangkaian listrik sederhana pada lampu senter tersebut dengan teliti. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Dalam suatu rangkaian elektronik yang terdapat lampu dan sumber tegangan di dalamnya, rangkaian harus dipasang sebagai rangkaian tertutup supaya lampu menyala. Lampu akan menyala jika ada arus yang cukup yang mengalir ke lampu melalui bahan konduktor. Lempengan logam adalah salah satu konduktor yang baik. Dalam hal ini, bila lempengan logam yang dimaksud adalah lempengan pada saklar atau switch, maka posisi lempengan logam dalam saklar ini harus saling bersentuhan supaya dapat mengalirkan arus listrik ke lampu. Sedangkan komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah adalah tembaga. Untuk proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter adalah sebagai berikut. Bisa kalian baca sendiri ya. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris.
Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Rangkaian seri lampu biasa terdapat pada hiasan lampu pohon Natal. Jadi intinya rangkaian seri ini disusun secara berurutan atau sejajar ya anak-anak. Jadi dalam satu jalur rangkaian. Sedangkan kelebihan rangkaian ini adalah tidak memerlukan banyak kabel dan hemat saklar, sehingga hemat biaya. Namun kekurangannya cahaya lampu semakin redup jika semakin jauh dari sumber listrik. Serta apabila lampu satu dimatikan, maka lampu yang lain juga akan ikut mati. Nah, kalian bisa mempraktekkan atau mencoba membuat rangkaian listrik sederhana sama seperti pada senter dengan memperhatikan gambar-gambar berikut ini. Kalian bisa menentukan alat dan bahannya sendiri dengan memperhatikan contoh berikut. Sekarang yuk kita perhatikan bola lampu yang terdapat di dalam kelas kalian. Coba kalian nyalakan lampu tersebut. Menurutmu apa perbedaan antara masa sebelum ada listrik dan setelah ada listrik? Sebagai contohnya, dahulu sebelum ada listrik, orang-orang itu menyetrika pakaiannya menggunakan setrika berbahan kayu bakar. Di mana setrikanya itu berat sekali loh anak-anak. Kalian sudah pernah lihat? Gambarnya seperti ini. Dan setelah ada listrik, orang-orang mulai menggunakan setrika listrik yang lebih ringan dan bisa diatur suhu panasnya. Dahulu komunikasi juga hanya dilakukan dengan cara tatap muka di satu wilayah saja. Dan sekarang setelah ada listrik, komunikasi bisa dilakukan jarak jauh. Jangankan berbeda tempat, berbeda negara pun sekarang ini kita bisa melakukan komunikasi dengan jelas dan cepat. Contoh yang ketiga, sebelum ada listrik, masyarakat hanya melakukan pekerjaannya di siang hari. Sedangkan setelah ada listrik, pekerjaan lembur juga bisa dilakukan pada malam hari. Selanjutnya, siswa zaman dahulu ketika malam hari mereka belajar, itu hanya menggunakan penerangan lampu minyak. Bisa kebayangkan gelapnya. Sedangkan setelah ada listrik, siswa bisa belajar dengan penerangan lampu listrik. Contoh yang terakhir, sebelum ada listrik, orang-orang mengisi bak air mereka dengan timba tali. Sedangkan setelah ada listrik, bak air diisi dengan air menggunakan pompa listrik. Kalian bisa mengamati lingkungan di sekitarmu. Temukan sebanyak mungkin pengaruh listrik dalam kehidupan di bidang sosial dan budaya di lingkungan tempat tinggalmu. Mudah bukan? Kalian juga bisa menuliskannya dalam bentuk peta pikiran, seperti yang ada pada buku tema kalian. Nah, demikian tadi anak-anakku semuanya. Pembelajaran kita untuk kali ini telah selesai. Ibu harap video yang Ibu berikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Burung belibis, burung dara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.